Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi di sini Pak Kiai, ya namanya apa nama? Saya kata kalau berlomba kan kita bisa tiba di finish. Iya, di finish. Jadi kalau kita mau berlomba pertama itu pesertanya 50.000 orang. Nah, persis mau lagi 10 kilo, tinggal 10 orang juga. Ya toh. Jadi seperti apa dibilang Pak Kiai, itu bukan jamaahnya sudah tambah maju, Mi. Sudah maju, Mi. Banyak yang gugur. Ya, tidak gugur. Istirahat. Pindah jamaah. Pindah jamaah. Dari masjid ke toko. Dari masjid ke masjid. Masjid ke toko. Masjid ke mall. Masjid ke mall. Tapi tidak apa-apa, Ji. Kan dia pergi juga kan mau ibadah juga, mau cari baju baru kebutuhan. Ya. Tapi yang penting walaupun seperti itu, harapannya Pak Kiai saya dengar itu hari disampaikan bahwa apapun kesibukannya dalam Ramadan, yang penting dia tidak tinggalkan aktivitas ibadah Ramadan. Jadi keistiqamahnya itu dia tetap penuhi. Nah, berbicara masalah yang Bapak Kiai singgung masalah Jumat yang itu Syafi'i, Maliki, Hambali, itu semua toh. Nah, di sini ada sepertinya ada unek. Ada unek yang keluar. Utamanya seperti dalam Ramadan ini, ataukah di luar Ramadan lah. Tapi unek yang sangat itu dalam Ramadan. Karena semua orang kalau berbicara Ramadan, orientasi atau bahasa sasarannya itu kan penggandaan pahala ibadah. Jadi salah satunya di antara di sini seperti Pak Kiai sampaikan itu malam kan penjelasannya apa? Mangkama Ramadan. Jadi kama itu untuk semua kan begitu. Namanya salat apa saja yang penting kama semua itu. Jadi hanya dua Ji. Kalau di dalam Ramadan ada kama. Kalau dalam Ramadan ada sama. Kalau di luar Ramadan tidak ada kama, tidak ada sama. Kan begitu. Gitu? Kan mangkama, sama. Nah, kan di luar tidak ada itu. Nah, biar ustaz-ustaz tidak ada yang disebut. Kiai-kiai sudah tidak ada yang disebut lagi. Nah, tetapi yang menjadi masalah ada kerisian yang dia miliki. Dia kasih contoh. Contoh dirinya. Dia apakah dari sini contoh katanya, seperti saya dari sini Kendari mau ke Jakarta. Ataukah saya dari Jakarta kembali Kendari. Dia bilang saya punya pesawat jam 11 berangkat. Jam 11 berangkat. Apakah dari Kendari ataukah dari Jakarta. Persis di atas udara di bawah semuanya Allahu Akbar, azan Jumat. Yang saya risikan itu bukan penyesalan, tidak. Tapi dia mau keluhkan kepada Allah, caranya mengeluh seperti apa? Saya mau tunda pemberangkatan. Acara harus hari ini di Kendari? Atau ini harus di Jakarta pada jam yang sudah ditentukan? Tiket sudah dibeli. Artinya yang sekarang itu saya berada di atas di awang-awang. Tiba waktu Jumat. Tapi saya di atas udara. Kembalinya dia tanya sama dirinya. Mangkama Ramadana. Sebenarnya kalau saya sembahyang Jumat di luar Ramadan, biasa-biasa sih kasihan. Paling-paling kira saya makmum dapat 27 keranjang, toh? 27. Tetapi kalau di dalam Ramadan bukan 27 saya dapat. Sampai 700 kali. Dia bilang begini, saya dengar dia bilang Kiai kata wasi'un alim. Maafan. Luas. Yang luas dengan pemberian itu Ramadannya itu. Sekarang bagaimana saya memposisikan diri ataukah mengakui diri dalam posisi tidak melaksanakan salat Jumat dalam suasana Ramadan seperti ini. Jadi itu memang makanya kalau orang-orang itu yang betul-betul disiplin
Mana dia tidak akan melaksanakan musafir pada hari Jumat. Hah? Bagaimana? Dulu dia tidak akan melaksanakan perjalanan pada hari Jumat. Dulu. Sekarang juga barangkali. Sekarang susah. Hah? Karena ada undangan rapat harus dibuka jam 2 pada hari Jumat. Nah, bagaimana kalau kita katakan saya tidak mau perkara Jumat? Nah, ini juga tugas, kewajiban. Ya. Sekarang begini. Kali katakan bahwa memang kita harus pelihara hari Jumat. Inna yaumil jum'ati sayyidul ayyam, hajjil fuqara, wa idul masakin. Nah, jadi yang namanya hari Jumat penghulu hari itu ternyata hajjil fuqara. Itu pengganti hajinya orang-orang fakir. Wa idul masakin, hari rayanya orang-orang miskin. Jadi fakir miskin hari raya jadi tiap Jumat itu di hari raya terus. Nah, kita yang ini tunggu tahun depan. Jumat puasa karena dia dianggap itu hari rayanya, maka yang dikejar itu adalah katakan siapa yang tidak kurang atau dalam setahun tidak ada alfanya, tidak ada keadaannya dalam Jumat 52, maka sama dengan naik haji 1 kali. Jadi kalau siapa yang melaksanakan salat Jumat setahun berjumlah 52 minimal kurang lebih, maka nilainya sama dengan dia menunaikan ibadah haji. Ya, itulah yang kita katakan hajil fuqara. Nah, tapi jangan Pak Imam luas sawahnya, banyak sapinya, banyak uangnya. Bilang, daripada habis sapiku saya jual untuk haji, Jumat saja 52. Sama sih. Tidak bisa juga begitu. Tidak bisa. Tidak bisa, jangan. Jadi daripada kurang sapiku. Dalam ibadah ini tidak ada istilah barter. Kalau memang sudah tiba saatnya kita lakukan. Kalau sudah ada kemampuannya. Oh iya, tadi kalau Jumat itu hari rayanya fakir hajil fuqara. Fakir miskin. Hari hajinya fakir miskin. Tapi yang punya uang harus ke tanah haram. Iya. Jangan dia ini pilih saja ini. Yang paling mudah. Daripada saya bayar 60 juta. Masih mau beli apa. Iya. Jumat saja dipilih. Nah, jangan sampai begitu niatnya. Ternyata Allah berikan satu larangan. Atau dia mengajar karena dia mau target 52. Nanti pada saat sudah 51. Kasih apakah dia diuji dengan Quran saya apa dan seterusnya, tidak cukup Jumatnya karena dia mau memburu saja sholat Jumat 50 untuk nilai haji dia dapat. Iya. Semuanya ada rahasianya. Lanjutan hadis itu justru yang paling marah sekarang. Al-khutbatu fiha makana raka'atain. Itu dikatakan ternyata Jumat itu kan sama dengan zuhur. Tetapi karena hari Jumat maka itu dikurangi jadi 4 rakaat jadi 2 rakaat. Kenapa 2 rakaat? Karena itulah sudah dihutbah, makanya dikatakan al-khutbatu fiha makana raka'atain. Yang khutbah itulah yang namanya 2 rakaat. Jadi khutbah itu biasa orang bilang khutbah pertama, khutbah kedua berarti 2 rakaat juga. Sembahyang juga 2. Iya. Lalu? Tapi itu juga masih punya syarat. Dia sudah datang, dia ikut di dalam masjid, hati berkhutbah, tapi masih bicara. Pada dia katakan Pak Idza sahidal khatib alal mimbar yakhutub fala yatakallam faqad laga wa man laga. Apa itu? Kalau khatib sudah naik di mimbar, maka jangan lagi bercakap-cakap. Karena siapa yang bercakap-cakap itu lain, maka itu dikatakan pala Juma'atalah. Sekarang saya mau tanya. Terlanjur nih sudah di sini. Sekarang apa tadi? Jangan bercakap-cakap. Iya. Saya tidak bercakap-cakap. Tapi saya buka HP-ku. Saya buka itu sementara bahasanya apakah main HP dia itu baca WA kah ataukah Instagram pokoknya itu. Bagaimana itu yang bagus? Dulu kan tidak ada HP di bawah orang.
Sehingga seandainya sejak dulu sudah HP Nabi masih itu, dia pasti akan dia tambah. Jangan baca WA. Oh. Kalau seandainya. Kalau seandainya ada, ini prediksi saja ini. Diperkirakan. Sudah ada HP, jangan kamu membaca WA, Instagram, jangan menelpon pada saat orang khutbah. Oh ya, itu di mesinnya di sana itu yang pernah kita dibilang Ustaz, di sana itu ada masjid. Kalau kita masjid apa? HP di silent. Apa? Di silent. Di silent. Artinya jangan dibunyikan. Oh, saya kira disalin. Oh, di silent. Iya, betul. Berarti kalau begitu tadi ini diperbaiki nih Pak Kiai. Berarti seandainya dulu itu Nabi tadi itu dibilang pakai dia sudah pakai takalam tadi bercakap-cakap. Jadi ini tidak bercakap-cakap tapi lihat HP. Seandainya Nabi dulu itu Nabi katakan termasuk jangan lihat HP. Oh iya. Sekarang ini kalau dikatakan jangan bercakap-cakap, bukan hanya sekedar ngomong betul, tapi itu jangan memperlukan urusan dunia. Kan ini kan kita sudah ibadah. Nah, HP itu sudah masuk urusan dunia. Baca WA itu, baca berita itu urusan dunia. Begitu. Ya. Tapi itu khususnya kita orang Imam Syafi'i. Makanya kalau kita pergi ke Mekah, dia lihat ada orang jangankan khutbah, dia sementara salat kalau ada WA, dia ambil saja HP-nya baru dia baca, baru dikantongi lagi. Kalau padahal dikatakan kalau kita mengatakan sudah salat, kan dikatakan salat itu adalah ibadah yang kita mulai dari takbir sampai dengan salam. Itu ibadah salat. Nah, bagaimana kita salat dengan aktivitas lain? Nah, itu kan berarti kita tidak fokus dengan salat. Nah, makanya ayat-ayat mengatakan salat bukan salat itu. Jadi kalau dia itu salah. Salah. Bukan salah. Jadi terus tadi itu bagaimana penjelasannya itu? Keresihan yang dia miliki disebabkan karena itu tadi bagaimana konsentrasinya supaya jadi sekarang memang itulah bahwa ternyata la yukallifullahu nafsan illa usaha. Sebenarnya tidak ada kita ini beragama la yukallifullahu nafsan illa usaha. Artinya tidak ada yang susah. Kita tidak diberatkan. Bukan agama itu bukan untuk memberatkan. Sekarang apa yang dikatakan Pak Imam? Hari Jumat ada di atas pesawat. Tidak mungkin dia Jumat sendiri. Iya. Tidak mungkin juga ada orang yang di atas itu karena dia memang dikatakan kalau dia dalam keadaan musafir kan bisa tidak Jumat. Kembali tadi seperti dibilang Pak Kiai tadi ala safar. Kalau itu safar itu berarti kewajiban itu bisa saja tertunda karena kewajiban. Kalau puasa dikatakan kemarin itu dikada pada hari-hari yang lain. Nah, sekarang bagaimana kalau Jumat? Kita dari Jakarta ke Kendari jam 11 naik pesawat. Pasti di atas pesawat sudah Jumat orang. Apakah setelah tiba kita tidak salat Jumat lagi? Nah, itulah sehingga kan tidak lewatnya Jumat. Itu boleh kita melaksanakan kasar. Boleh dikasarkan di jama'. Kasar atau kali jama'. Cuma kalau jamaknya khusus hari Jumat kan ada 2 jamak. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Nah, kalau Jumat itu jamak takhir. Jamak karena tidak mungkin kita akan jamak takhir, kita tidak mungkin mendahului Jumat. Nah, jadi harus selesai Jumat. Jadi duhur dan asar kena. Iya. Nah, makanya kalau kita selesai dia harus jamak takdim. Karena kalau kita selesai Jumat itu baru dijama kalau kita ikut berjumat. Tapi karena memang tidak ikut Jumat karena seperti tadi maka terpaksa nanti jamak takhir. Jadi artinya dia mendahulukan waktu sholat Jumat itu baru dia tunaikan. Hanya kalau umpamanya dia mau berangkat sebelum Jumat, memang tidak boleh dia saya jamak memang misalnya Jumat dengan asar karena saya mau berangkat pada belum masuk waktu Jumat. Makanya nanti setelah Jumat terakhir. Makanya kalau kita pergi jalan musafir ke Kuala,
kita singgah Jumat di Rate-Rate. Nah, setelah salat Jumat, itu ada mengatakan baru sih kita melaksanakan jamak. Berarti itu namanya jamak takdim. Iya. Karena waktu salat asar dibawa ke waktu Jumat. Oh, jadi ini satu ini apa namanya? Apakah bahasa orang ini hanya sekedar pemahaman saja yang salah bagi utamanya saya menyampaikan ini, mudah-mudahan tidak menjadi sesuatu yang merisihkan pendengar. Jadi saya kasih contoh. Contoh saya saja supaya dalam pemahaman apakah ini bisa dalam hal ini seperti ini. Seperti sekarang Pak Kiai lah. Tahu? Pak Kiai ada di Kendari. Anaknya ada di Jakarta. Ada keperluan. Kalau bisa, apakah boleh? Pak Kiai sudah berhitung, jangan dipanggil anak-anak, bilang itu ada acara hari Jumat, nanti hari Sabtu pi. Jadi artinya maksudnya supaya tertunai. Salat Jumat. Maksud saya seperti itu. Apakah hal ini, perumpamaan ini, contoh ini artinya pemahaman ini bisa kita ciplak enggak untuk siapa sajalah. Maksudnya supaya ada kita bilang kebijakan tidak bisa toh. Artinya bisa bahwa kalau nantinya mau ada kegiatan ini kita panggil mereka itu, tapi jangan bilang hari Jumat. Artinya ini bicara lepas ini. Apakah seperti itu ada pemikiran lari ke sana? Ada tidak bisa tidak kalau umpamanya seperti itu? Ya justru itulah salah satu pertimbangan bahwa menggeser suatu acara hajat karena ternyata esensinya juga tidak menggeser dari hari Jumat dengan pertimbangan bahwa itu karena kita mau melaksanakan Jumat. Nah, makanya itu satu itu adalah pertimbangan dengan pendekatan agama. Saya itu tidak enak sekali berangkat kalau hari Jumat. Saya mau hari Jumat. Oh, ternyata kan hari Sabtu buka jam 12. Acaranya. Berarti bisa saya berangkat pagi atau bisa juga sore setelah Jumat. Makanya selesai Jumat baru dia. Jadi artinya mohon maaf ini saya tadi ini mencoba untuk menggelontorkan ini pemahaman saya yang salah. Maksudnya sekiranya contoh saja seperti ke Pak Kiai mau panggil anaknya dari Jakarta dong, kasih penjelasan acara kita itu jam 9 berarti kau harus datang hari Kamis itu ba'da asar setelah Jumat, jadi kau jangan datang kau terbang di waktu jadi artinya kita bisa itu namanya kita memanage dalam pengaturan waktu. Karena yang namanya ibadah itu tidak ada tundanya karena dia harus terkait dengan dua hal. Ibadah itu kalau datang itu satu terkait dengan waktu, terkait dengan ruang. Iya. Apa yang dimaksud terkait dengan ruang? Kalau ibadah buka puasa itu sudah tiba di tempat itu, silahkan buka. Walaupun di kampung Pak Imam belum buka orang di sana, tapi karena saya di Papua. Terbangnya dari sini ke sana. Terbang dari sini Papua. Iya. Orang di Papua saya di sana tiba sudah bukan orang di Papua. Belum. Bukan Pak. Kalau saya niat di Kendari. Itulah yang dikatakan bahwa ibadah dilakukan di satu tempat dan ruang. Karena ruangnya ada di Papua, walaupun di kampungnya Pak Imam di Solo belum buka. Bukan karena saya di Papua. Niatnya di Kendari. Tapi di sana sudah buka. Makanya kalau Pak Imam mau cepat buka ke Papua. Jam sudah sahur ke Papua supaya cepat buka. Baru kembali ke sini sahur lagi ke barat tambah lagi 2 jam. Nanti di Aceh bukan. Itu terkait dengan ruang. Yang kedua terkait dengan waktu. Nah, di mana jadi seperti itu terkait dengan waktu, terkait dengan ruang. Selalu ada pertimbangan buat ruang. Di mana saja kita berada tiba waktu. Makanya orang biasa kalau dari Mekah, biasa itu kalau berangkat ke Mal baru-baru dia salat subuh, karena sudah masuk kawasan Indonesia langsung dibuka lagi. Sekarang kita mau salat duhur. Baru 2 jam yang tadi kita salat subuh sudah duhur mulai. Memang karena perbedaan duluan dia. Iya. Jadi kalau begitu persoalannya tadi ini berpulang kepada siapa orang yang memposisikan melakukan itu. Dan yang kedua,
Kalau dia ada juga berhubungan dengan orang lain, iya. toh? Itu orang lain dalam tanda kutip saya kasih contoh kiai tadi toh, kiai panggil anaknya. Jadi kau juga hitung-hitung kasihan. Jangan kau bikin acara itu habis habis Jumat langsung acara itu. Iya, kalau kita mau Jumat akhirnya. Jadi artinya ini hanya pelemparan saja. Pemikiran saja. Jadi kalau begitu ya siapa sajalah. Kalau bila ada kegiatan yang tibanya persis hari Jumat, digeser sedikit, tapi ini hari Jumat, dan ini mau makan sahur orang. Jadi saya mau pulang makan sahur dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.